Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om bibi jojaru dengongare di mana saja dorang berada. Senang sekali kembali berjumpa lagi dengan dorang semua di Jatim Bonsai Studio Kalumata Puncak. Hari ini kita kembali merawat tanaman di rumah. Spesial hari ini saya men-treatment tanaman hias kelapa dalam pot ya. Ini tanaman kelapa genjah yang kuning. Saya mendapatkannya dari seorang teman, lalu saya mencoba merawatnya menjadi tanaman hias dalam pot ya. Saya tidak menyebut kelapa sebagai bonsai karena dalam seni bonsai yang saya tahu memang kelapa bukan satu jenis tanaman yang bisa dibonsai karena beberapa alasan. Nah, karena itu saya menyebutnya sebatas tanaman hias dalam pot. Nah, pohon ini sudah berusia sekira 5 bulan. Saya mendapatnya pada bulan Februari awal tahun kemarin. Dan sekarang pertumbuhannya sudah lumayan, pelepah tanaman untuk membentuk batang pada bagian pangkal sudah mulai terlihat. Hari ini saya melakukan penyayatan ya, sayat mawar ya. Di awal ketika tanaman ini tumbuh kita sudah mulai melakukan sayat mawar, dan proses penyayatan itu terus dilakukan setiap minggu sekali ketika tunas baru mulai bertumbuh. Nah, penyayatan ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pertumbuhan terutama pada bagian pangkal untuk memperbesar pangkal batang sehingga akan menjadikan tanaman kelapa tumbuh selalu dalam keadaan kerdil tetapi terlihat sempurna karena batangnya yang akan eksotis memperlihatkan kelapa dalam versi yang mini. Kalau ini ditanam di lahan langsung mungkin sudah mencapai 1 meteran tingginya ya, karena ditanam di pot yang kecil sekali sehingga pertumbuhannya juga dibatasi, terutama pada bagian akar juga selalu secara bertahap dilakukan pemangkasan akar untuk merangsang pertumbuhan akar-akar serabut yang nanti berfungsi menyerap nutrisi dalam media tanam. Saya mengkonsepnya menjadi beberapa bentuk ya. Ada yang ini di depan Anda ini saya mencoba mengekspos batoknya. Sudah saya lakukan pengamplasan. Sehari 2 akan saya coba cat dengan cat clear ya, untuk tetap memperlihatkan tekstur kulit batok kelapa yang eksotis. Lalu ada bentuk yang lain yang ini di depan saya. Saya akan mencoba mencengkramkan akarnya pada bagian batok. Nanti akan modelnya seperti ini. Untuk sementara kita menambah extension untuk mempermudah pertumbuhan akar mencengkram batok. Nanti beberapa bulan ke depan kalau akar sudah benar-benar mencengkram batok kelapa dengan pertumbuhan akar serabut yang sudah cukup, maka kita akan membuka extension ini untuk mengekspos batok kelapanya dengan memperlihatkan bagaimana akar mencengkram batok kelapa yang juga nanti akan menarik. Lalu ada bentuk yang lain akan saya coba mengekspos akar juga, tetapi dalam bentuk yang sedikit membuat akarnya tampil terekspos ke atas ya. Sebetulnya
batok kelapa ini hanya sanggup bertahan paling lama 1 tahun ya. Pada usia muda batok kelapa masih lengket dengan pangkal batang dan akarnya, karena tanaman kelapa yang baru tumbuh memang memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam batok kelapa untuk pertumbuhan awal. Karena itu ekspos batok ini juga tidak akan bertahan lama, karena ketika nutrisi di dalam batok kelapa ini habis, batok kelapa secara perlahan akan terlepas dengan sendirinya, sehingga sebetulnya ini hanya sementara saja. Tapi memang untuk awal belum bisa kita lepas secara langsung batok kelapa ini, karena kalau dilepas sementara pertumbuhan akar serabut pada media tanam itu belum banyak dan belum sanggup menyerap nutrisi sendiri, maka akan menyebabkan tanaman menjadi mati. Nah, seperti itu kira-kira aktivitas saya pada hari ini, hanya melakukan penyayatan ringan ya, terutama untuk tunas-tunas yang baru tumbuh. Kita sayat untuk merenggangkan bagian pangkal pelepahnya, sehingga tanaman mudah tumbuh dengan leluasa, dan dengan itu juga memudahkan pertumbuhan atau pembesaran pangkal batang, sehingga kalau itu sudah jadi dengan pertumbuhan tunas yang banyak, akan memperlihatkan tanaman kelapa mini dalam pot yang eksotis ya. Seperti itu saudara-saudara, selamat beraktivitas, syukur dofu-dofu, syukur loci, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.